Hello guys, welcome back to The Philomath. Jadi pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, namanya Aiji Nayaka Nikichio. Jadi Aiji ini dia itu sekarang lagi menempuh pendidikan di MIT, System Design and Management. Sebelumnya dia menempuh pendidikan di NUS Electrical Engineering dan background dia itu dia berpengalaman di proyek-proyek systems dengan fokus di satelit atau IoT. Jadi contohnya dia pernah mengikuti SpaceX Hyperloop pod competition di 2019 dan nomor satu di USA. Dan juga dia berpengalaman sebagai research engineer di STAR ya, di NUS Satellite Technology and Research Center. Jadi welcome Aji. Hello, hello. Thank you for having me in this very cool channel of Philomath. Welcome. Jadi ya ini menarik nih karena kan background lu sendiri kan di satellite terus di IoT itu kan salah satu yang apa namanya research banget tapi aplikasinya banyak banget juga di dunia kita gitu. Dan mungkin kalau boleh cerita kenapa sih pertama kali lu ini Ji masuk ke dunia ini, terus kenapa lu memilih IoT, kenapa lu memilih satellite dan berkarir di bidang ini gitu. Oke, sip. Jadi sebenarnya gue itu kuliah S1 ambil jurusan elektro. Dan sebenarnya waktu ambil elektro itu nggak pernah kepikiran untuk masuk ke dunia satelit sama sekali sih. Kayaknya kita selama SMA juga nggak terlalu banyak dengar tentang satelit gitu ya. Mungkin di pelajaran fisika adalah sekali tentang kayak mekanika orbit gitu, tapi kayak mungkin tuh kayak cuma satu atau setengah dari jam pelajaran doang gitu kayaknya. Nah, yang gue tertarik masuk elektro itu bikin gue tertarik masuk elektro sebenarnya robotik sih. Jadi waktu SMA sempat ikut lomba robotics gitu, dan emang suka pengen belajar lebih lanjut programmingnya, bikin sirkuit yang kayak gitu. Gimana sih cara bikin sesuatu tuh jalan sendiri, berfungsi sendiri, kayak automated gitulah, simpelnya kayak gitu. Nah terus tapi waktu gue kuliah tahun ketiga itu ada kesempatan untuk ikut proyek CubeSat. CubeSat itu cube satellite ya. Jadi semua satelit yang sebenarnya bentuknya seperti cubicle gitu. Dan memang yang ukuran paling kecilnya biasanya namanya 1U CubeSat, itu 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. Itu kecil banget kan. Dan untuk mahasiswa kayak gue waktu itu ya, untuk kayaknya satelit itu bisa sesuatu yang canggih banget dan sesuatu yang kayaknya out of reach kan, sesuatu yang biasanya tuh satelit umum tuh kayak segede mobil gitu loh, yang kayak nggak mungkin lah bisa dibikin di lab kampus gitu kan. Dan sekarang ada nih yang cukup kecil, tapi bukan berarti teknologinya jauh ketinggalan, karena memang kita pakai komponen-komponen yang gimana ya, kayak kita bandingin smartphone kita sekarang sama komputer pertama kita dulu kan jauh lebih canggih smartphone kita kan, padahal lebih kecil gitu kan. Ya, intinya kayak gitu sih, dari teknologi yang modern tapi lebih kecil aja. Dan itu ya jadi tertarik sih, kayak kapan lagi sih bisa bikin sesuatu yang beneran diluncurin ke luar angkasa gitu kan. Itu juga lumayan inilah hoki juga. Waktu tahun 2015 itu ya gue lagi memang tahun keempat dan bisa ikutan proyeknya, diluncurin satelitnya tahun 2015 setelah gue lulus. Jadi gue join NUS STAR itu yang tadi. Jadi itu kayak laboratorium lah yang fokus di bidang satelit kecil. Tapi itu pun kita memang masih baru juga waktu itu. Jadi dari situ sih tertarikannya. Kalau boleh tahu itu kayak 10:10 itu kecil banget ya. Itu satelitnya untuk apa ya? Untuk kayak komunikasi, untuk kayak apa sih gunanya? Kayak itu yang pertama kali kamu bikin itu. Jadi memang masalah aplikasi sih terserah gitu kan. Kalau yang gue bikin waktu itu ukurannya segede kotak sepatu, jadi lebih gede sedikit dari 10 kali 10 kali 10. Nah, kemarin ini sih fungsinya benar-benar cuma buat riset. Jadi ya anggaplah ya kita ini kan anak-anak mahasiswa gitu kan, baru pertama kali belajar,
nggak semua komponennya kita bikin sendiri juga gitu, ada yang beli juga gitu kan. Karena kita dari yang beli kita belajar lagi, ikut training, terus ada coba yang bikin sendiri juga dicampur supaya belajar. Itu sebenarnya memang apa ya, tujuan utamanya dari pembangunan kapabilitas gitu di dalam kampus sendiri. Dan yang kedua juga ini ada misi risetnya. Jadi kemarin ini kita kerjasama sama salah satu research institute yang within NUS itself, itu namanya Center for Quantum Technologies. Nah, mereka tuh risetnya canggih-canggih banget, benar-benar yang kayak I don't know 50 years ahead of us gitulah. Jadi kayak mereka ngembangin quantum computer, quantum cryptography yang kayak gitu. Dan salah satu yang mereka kembangin itu namanya quantum key distribution. Jadi kalau kalau pernah nonton Ant-Man, di situ kan ada tuh yang dia kayak bisa komunikasi sama siapanya gitu dalam yang ada di dunia kuantum gitu kan. Itu menggunakan fenomena sains yang namanya spooky effect. Pernah dengar ya? Ya, spooky effect. Nah, ya jadi untuk bisa suatu informasi ditransmit secara benar-benar secure, sekarang tuh masih sulit lah, masih bisa disadap dan lain-lain gitu. Nah, tapi nantinya mereka tuh visionnya itu kalau pakai kuantum, pakai qubit namanya, itu bisa kalau misalnya ada yang nyadap, nanti informasinya langsung hancur sendiri gitu. Jadi menggunakan spooky effect. Jadi keren sih. Tapi itu yang ini ya, yang apa namanya, yang kalau misalkan yang spooky action at the distance itu ya, kalau misalkan misalkan gue mau komunikasi sama seseorang di bulan gitu, itu bisa langsung gitu kan, kayak karena suatu kuantum yang gue lupa sih, gue pernah baca, cuman kayak karena suatu hal gitu ya. Kalau sekarang sih masih belum komunikasi kali ya, tapi lebih kayak informasinya aja gitu. Somehow mereka gitu sih secara kuantum itu. Jadi kalau misalnya anggaplah ya kita punya file gitu, ya nanti filenya somehow kehubung gitu antara satu sama lain gitu, key-nya, nah kayak gitu sih. Tapi kemarin yang kita tes di satelit itu belum secanggih sana. Jadi kita baru ngetes kayak ini kan pakai foton ya untuk transmisi kuantum itu. Jadi dia itu ditaruh di dalam satelit, namanya photon generatornya itu ditaruh di dalam satelit dan kita coba komunikasi di dalam satelitnya sendiri. Jadi kayak masih baru prototype gitulah, yang kayak gitu. Ya gitu sih. Tapi kalau tadi kalau lu tanya fungsi satelit kecilnya apa aja, sebenarnya macam-macam gitu. Ada yang satelit kecil nih, ukurannya segede kotak sepatu juga, itu udah bawa kamera dan bawa radio juga buat komunikasi. Yang paling canggih sih itu ada yang perusahaan namanya Planet Labs dari Amerika itu. Mereka itu udah punya ratusan satelit yang ukurannya sebesar kotak sepatu, tapi karena punya ratusan, mereka jadi bisa take a picture kayak anytime, anywhere in the world gitu. Jadi bisa sering gitu kan. Dan resolusinya sebenarnya nggak terlalu kalah gitu. Lumayan, bisa sampai 3 meter, 5 meter resolusinya. Itu kan dari lumayan gitu. Bisa lihat mobil, bisa lihat apa gitu sih. Oke. Kalau berarti sekarang satelit yang diluncurkan pada tahun 2015 itu masih ada ya? Masih ya? Kemarin sih jadi di Indonesia ada komunitas ORARI, Organisasi Radio Republik Indonesia. Terus ada semacam site organisasinya namanya AMSAT, Amateur Satellite Indonesia. Nah, ini komunitas yang memang mereka hobinya itu tracking satelit gitu. Pakai radio, pakai apa, ntar kalau satelitnya lewat mereka coba komunikasi. Kemarin sih ada yang bilang masih bisa dengar satelit Galaxia itu yang gue bikin 2015. Kalau dari gue sendiri sih terakhir 2018 lah, sebelum ke MIT mainin, jadi nggak tahu. Tapi katanya sih masih bunyi. Oke. Itu diluncurinnya pakai apa Ji dulu Ji? Ke atasnya? Sama pakai roket juga. Cuma karena satelitnya kecil ini kita nggak mungkin bayar sendiri roketnya gitu kan. Iya. Jadi sistemnya numpang. Sama lah kayak Uber Pool gitu. Jadi kayak kita numpang satu roket, isinya ada banyak sih. Biasanya roketnya sebenarnya ada pelanggan utamanya nih yang satelit segede mobil tadi. Cuma sisa-sisanya nanti yang kosong bisa dimasukin satelit kecil ini gitu. Makanya jadi lebih murah lah untuk bikin teknologi space sekarang tuh. Soalnya
memang cost buat bikinnya lebih murah, cost buat ngeluncurinnya juga lebih murah gitu. Oke, menarik nih. Kalau ngomongin perkembangan space technology sekarang ya. Kalau yang lu lihat sendiri Ji, kan lu sekarang lagi di MIT ya, lagi menempuh pendidikan di MIT. Kalau lu lihat itu, lu bandingin gitu ya di US atau di negara maju lain dengan di Indonesia, itu mereka sekarang lagi ngejar apa sih kalau di space technologies, dan terutama di satelit ya, kayak mereka breakthrough-nya apa sih sekarang? Di US memang karena mereka udah duluan ya, jadi memang segala macam ada. Mau bikin satelit buat di bumi ya, bikin satelit di bulan ada, satelit di Mars ada juga, ada rovernya juga kan. Kemarin baru diluncurin tuh Mars 2020. Kalau ke Mars tuh kan window time-nya kan cuma 4 tahun sekali ya kalau nggak salah. Terus ya itu makanya mereka rame-rame. Tapi keren, makanya waktu kemarin tuh bukan cuma Amerika, bukan cuma Eropa, terus sekarang udah ada Cina juga, terus ada pemain baru lagi, UAE, United Arab Emirates. Oh iya. Berat banget, mereka tuh within kayak 10 years mungkin kayak udah bisa bikin macem-macem. Mereka juga sistemnya belajar dari luar sih. But anyway, di Amerika itu sekarang atau di negara-negara maju itu yang lebih kaya, mereka ngembangin space exploration iya, tapi selain space exploration dari satelit, mereka ngembangin telecommunication. Mungkin kalau pernah dengar SpaceX bikin konstelasi communication satellites yang namanya Starlink, dan mereka mau ngeluncurin ribuan ya kalau nggak salah. Itu memang intinya gini, kalau kita mau provide communication gitu kan, biasanya kan kita pakai BTS nih, pakai tower, cell tower gitu kan. Kalau buat kayak 3G, 4G dan lain-lainnya itu kan. Nah ini kalau cell towernya kita taruh di space kan jadinya bisa menjangkau semuanya gitu. Cuma memang ada banyak tantangannya lah, makanya kenapa nggak dari dulu gitu kan. Kayak kalau sebenarnya dari sebelumnya udah ada communication satellites yang konsepnya kayak gini, ada yang bikin 60-an satelit gitu, tapi itu dipakai buat telepon atau buat SMS, jadi bukan buat internetan. Ada kan kalau misalnya lu mau mendaki gunung gitu, di mana yang kayak nggak ada sinyal telepon, bisa bawa satellite phone gitu, itu kan jadi masih bisa, cuma kan mahal kan, apalagi mau dipakai buat internet gitu. Jadi memang tantangannya masih gitu sih, masih kayak mahal atau enggaknya. Terus ada lagi ini sih, jadi satelit biasanya kan communication ya, terus earth observation atau kayak penginderaan jarak jauh gitu, atau navigasi kan. Yang earth observation-nya Amerika atau negara-negara maju itu, mereka lagi ngembangin yang ini sih, semakin tadi yang gue sebut, yang revisit rate-nya semakin sering menggunakan konstelasi satelit juga kan. Jadi semakin sering, tadinya mungkin kita cuma bisa ambil foto kayak sehari sekali, sekarang udah bisa kayak 1 jam sekali atau bahkan 15 menit sekali gitu misalnya. Terus yang kedua, resolusinya sih ditinggiin, jadi mereka bukan pakai kamera biasa tapi pakai kayak semacam teleskop gitu. Jadi sekarang nih ya, satelit yang resolusi paling bagus itu 30 cm resolusinya. Jadi lo kelihatan kalau lo keluar. Maksudnya 30 cm itu 30 cm di bumi itu bisa kelihatan dari luar angkasa. Iya. Jadi 1 pixel itu 30 cm. Gila. Ya, tapi itu satelitnya juga gede banget sih, segede bus gitu kalau nggak salah. Ya jadi kayak kameranya emang benar-benar gede dan mahal lah. Kayak gitu. Iya itu sih. Sama yang lagi gue perdalamin juga ini, itu Internet of Things. Jadi banyak negara luar itu sekarang udah bukan masalah connect antar orang ya, atau human to human communication, tapi juga machine to machine communication gitu. Misalnya kita mau, kan banyak nih perusahaan-perusahaan yang punya aset-aset di daerah-daerah remote gitu. Misalnya alat-alat berat, atau misalnya ada lagi weather station gitu untuk prediksi cuaca. Terus misalnya ada lagi
kapal-kapal gitu kan. Kapal-kapal gede sekarang sih udah diwajibkan memang pakai transmitter satelit gitu. Tapi kalau kayak misalnya kapal-kapal nelayan gitu, bahkan yang cukup gede sih kapal nelayan yang 5 ton buat 5 ton ikan itu masih belum pakai koneksi sama sekali tuh nelayan-nelayan kita. Itu masih kalau misalnya kita provide gitu kan, at least ya buat safety lah atau apa, itu juga bisa. Ada lagi yang menarik juga ini buat wildlife tracking. Nah itu ternyata datanya berguna banget sih buat research dari kayak bird transmigration dan lain-lain gitu. Ya gitu sih. Kemarin aku sempat baca-baca nih tentang salah satu startup di Indonesia namanya Smart Ternak. Jadi dia masangin IoT gitu ya ke ternak-ternak sapinya, terus nanti bisa di-track tuh di mana aja. Itu sebenarnya itu sistemnya kayak gimana ya? Apakah itu langsung connect ke satelit atau misalnya ada kayak satu BTS di farmnya atau di mananya? Itu kayak gimana sih sebenarnya? Nah, ya itu yang gue tahu sih mereka belum pakai satelit, jadi mereka masih si ternak-ternaknya itu pakai kalung gitu kan, dan kalungnya nanti kehubung ke tower, dan dari tower ya baru ke internet gitulah. Nah ini kan masih terbatas ya, yang gue lagi kembangin sekarang yaitu ya pengennya supaya bisa langsung ke satelit, jadi nggak lewat BTS lagi, jadi bisa lebih luas lah areanya kayak gitu. Jadi keuntungannya emang lebih luas, jadi kayak bisa menjangkau banyak ini aja ya, banyak spesimen atau apa di bawah gitu ya. Jadi ya intinya ya di daerah-daerah yang nggak ada cell towernya itu masih bisa. Ya. Oke. Tadi gue lihat banyak banget sih emang aplikasinya ya. Kayak apalagi satelit gitu ya. Tapi kalau ngomongin bisa mundur lagi ya, kalau ngomongin space technologies kan mungkin bisa kebagi jadi 3 lah ya. Kayak yang pertama mungkin kayak for the sake of kepentingan di dalam bumi gitu, kayak satelit atau misalkan kayak pengintai atau apa misalkan ya. Pokoknya telco untuk kepentingan di bumi. Terus ada mungkin beberapa yang kepentingan untuk explore aja gitu. Mungkin buat misi ke Mars nanti atau misalkan buat misi kemana gitu. Terus yang ketiga mungkin lebih kayak research purposes lah, kayak untuk research kayak di ISS kan banyak research segala macam. Nah itu kalau sekarang fokusnya tuh berapa persen nih kira-kira kalau lu yang sepandangan lu, apakah kayak sekarang tuh masih gede di penggunaan dalam bumi, kayak kayaknya 80% nih masih dibuat dalam bumi, atau kayak sebenarnya udah mulai shift ke yang ekspor gitu. Kalau menurut tuh sekarang kalau ngeliat di US gimana nih? Iya, kalau di US sih kayaknya mereka memang udah ngembangin tiga-tiganya ya. Dan kita kalau masalah persen gitu mungkin kita lihat ke investor mereka masukin duit ke perusahaan-perusahaan kayak apa aja gitu, dan ternyata memang di US investor yang invest di space exploration tuh banyak juga gitu. Jadi memang mereka bisa melihat hasil ekonominya gitu kan. Mungkin yang pertama kalau kayak space exploration yang bikin roket gitu ya, bikin roket ini BTW udah mulai banyak loh, bukan cuma sama Blue Origin doang gitu kan, banyak startup gitu yang bikin roketnya kecil. Kemarin ada yang namanya Astra itu di daerah California, mereka bikin roket itu untuk muatan 50 kg doang. 50 kg bisa muat apa gitu kan, kayak cuma satelit kecil doang satu gitu, dan roketnya segede apa ya, ini tingginya cuma berapa meter gitu, jadi kayak kecil gitulah, kayak misil gitu mungkin. Nah itu ya gitu, jadi mereka memang pengen bisa bikin roket ini, dan banyak investor tertarik untuk invest di roket, soalnya dengan mereka bikin roket mungkin ya bukan cuma buat space exploration tapi buat tadi taruhin satelitnya gitu kan, karena memang banyak demand-nya nih buat pakai satelit. Terus ada ya gitu sih kalau menurut gua. Kalau dari, walaupun memang banyak ya yang tadi yang for Earth applications gitu,
Cuma memang mereka ya gitu. Kalau di negara lain sih gue lihat memang kayaknya kebanyakan lebih buat Earth application ya masih. Oke. Kalau ngomongin Indonesia nih Ji, kayak di Hmm. Indonesia mungkin lu punya relationship juga sama mungkin Lapan atau mungkin lu tahu project-project yang sedang berjalan juga. Kan tadi banyak tuh aplikasinya. Kayak misalkan tadi yang Edwin bilang ada startup yang misalkan nggunain IoT, tapi dia nggak nggunain IT yang satelit gitu. Nah, di Indonesia tuh banyak nggak sih potensi penggunaan-penggunaan satelit ini? Atau menurut lu belum perlu kayak oh itu terlalu advance atau kayak Indonesia masih butuh yang basic-basic gitu? Nah, Kalau yang lu lihat gimana? Nah, iya, banyak sering miskonsepsi kalau space technology itu mahal gitu kan. Dan tapi sebenarnya Indonesia itu adalah negara ketiga di dunia yang punya satelit komunikasi untuk kepentingan domestik. Jadi yang pertama itu Amerika, yang kedua Kanada, ketiga Indonesia. Itu yang satelit Palapa A1 tahun 70-an kalau nggak salah ya. Ya itu sih intinya. Masalah mahal nggak mahal itu seharusnya kita relatif gitu, kita bandingin sama apa yang ada sama yang lain gitu kan. Sekarang kalau misalnya kita mau provide communication ke seluruh pulau Indonesia pakai kabel itu akan kali-kali lipat lebih mahal gitu. Jadi memang ya yang make sense, yang ekonomis justru memang pakai satelit. Itu yang kalau untuk komunikasi. Kayaknya kalau secara yang paling mature gitu, paling mature application-nya di Indonesia memang masih komunikasi sih, satelit komunikasi. Karena memang didorong bukan cuma dari pemerintah tapi dari komersil gitu kan. Kita TV aja pakai satelit gitu kan. Terus siaran berita, kalau mereka mau ngeliput berita juga biasa tuh mobil-mobilnya ada antena satelitnya gitu kan. Terus ada lagi bank, bahkan bank bisa punya satelit sendiri, Bank BRI. Nah, itu kan waktu itu kan ramainya Bank BRI satu-satunya bank di dunia yang punya satelit sendiri kan. Itu karena memang gue pernah cari ATM di Indonesia itu jumlahnya memang belasan ribu apa lebih apa puluhan ribu gitu. Dan ya itu semuanya pakai satelit. Dan kenapa pakai satelit bahkan yang di kota-kota gitu, yang di Jakarta. Kalau lihat ATM-nya mereka pada pakai satelit juga. Soalnya yang terbukti mereka pakai namanya service level agreement, itu yang 99,99% cuma satelit gitu. Kalau pakai GSM, pakai 3G, 4G itu nggak nyampe ke sana. Kenapa? Soalnya itu di-share gitu kan sama orang-orang lain kayak kita gitu, yang bandwidth-nya harus dibagi-bagi, harus pindah-pindah terus. Jadi kayak bisa tabrakan lah, bisa ada noise. Jadi yang kayak makanya kadang kalau kita video call nggak bisa 100% smooth gitu kan. Ya, tapi mungkin kalau pakai satelit bisa benar-benar smooth gitu. Itu sih kalau kayak komunikasi. Kalau dari industri lain, Indonesia Earth observation itu mulai dipakai ini sih. Sebenarnya misalnya nih ya, jadi di Lapan kan mereka punya banyak departemen juga kan. Yang bikin satelit ya, bikin roket, terus ada juga yang penelitian. Kayak misalnya space weather atau misalnya yang di Indonesia lah yang sifatnya lebih untuk Earth applications gitu. Contohnya misalnya ini land subsidence. Ini penurunan tanah di pantai utara Jawa. Itu kan prominent banget tuh di Pekalongan kalau nggak salah paling parah. Itu bisa sampai berapa belas sentimeter kalau nggak salah per tahun gitu. Nah itu deteksinya pakai satelit sebenarnya. Bisa sih mau pakai drone gitu kan. Cuma ya capek aja kan, nggak mungkin satu drone. Jadi sebenarnya kombinasi sih. Drone kan bagusnya resolusinya lebih bagus gitu kan. Kalau di satelit nggak terlalu. Nah itu pakai 8 tuh pakai. Cuma memang masih pakai satelit-satelit luar negeri gitu. Pakai satelit radar sama satelit kamera dari luar negeri. Dan itu maksudnya what I'm trying to say ini sih kayak aplikasinya tuh ada. Cuma jadi udah dipakai gitu kan, udah dipakai. Cuma memang belum kita pakai yang kita punya sendiri. Artinya kalau kita bisa bikin sendiri akan kepake gitu, bukan yang nggak kepake. Kan pokoknya yang butuh kan ada gitu kan. Memang Lapan juga udah mulai ngembangin satelit bawa kamera juga dari tahun 2007, terus 2015, 2016, sama tahun depan nih ada satu lagi. Itu sih.
Cuma memang mungkin masih belum bersaing kali ya secara kualitas untuk kayak yang kepentingan komersil gitu. Jadi masih dalam tahap riset. Tapi cukup lumayan, resolusinya ada 5 meter juga gitu. Dan ada lagi nih yang dikembangin salah satu profesor orang Indonesia, cuma dia ngajar di Jepang, itu punya lab riset di Jepang. Itu dia bikin radar. Nah itu juga pengen ada kerjasama sama Lapan untuk bisa pakai radar. Soalnya kalau pakai radar nih lebih kepake di Indonesia. Soalnya Indonesia kan banyak awan. Nah itu kalau pakai kamera selalu ketutupan. Sedangkan kalau pakai radar tuh tembus. Itu sih. Terus kalau dari segi maksudnya radar itu dimasukin ke satelitnya gitu? Iya, jadi satelitnya bawa radarnya, ditembakin gitu kan radar kan pakai gelombang radio wave gitu. Terus ya sih bisa tembus awan kalau radar. Oke. Terus kalau rocketry ya itu yang paling lumayan pelan lah di Indonesia. Cuma mungkin memang salah satunya karena ya gue pernah ngobrol sih sama kepala Lapan juga, beliau bilang ya susahnya ya karena memang ini yang sifatnya sangat-sangat strategis buat tiap negara gitu kan. Jadi kita nggak mungkin emang sulit lah buat teknologi transfer. Katanya beliau juga pernah dengar ada orang Indonesia yang udah kuliah roket di mana gitu, terus akhirnya nggak boleh keluar. Gitu karena ada export controlnya. Gitu sih. Tapi dari kita sih memang udah ada perkembangan untuk bisa bikin roket yang levelnya misil gitu, bisa sampai puluhan 20-30 km gitu udah bisa. Tapi memang masih jauh kalau untuk space kan harus bisa sampai ratusan kilometer. Nah itu gue dengar sekarang lagi mau ada ini sih kerjasama sama luar buat bisa accelerate rocket development-nya. Sama juga makanya kan yang spaceport di Biak tuh juga baru aja diresmiin kan, walaupun sebenarnya udah lumayan lama plannya, waktu itu kan masih dipertimbangkan mau di Biak atau di Morotai, jadi akhirnya di Biak. Terus ya itu menarik sih, soalnya yang gue harapin sebenarnya ya despite of kayak the pro and kontranya gitu kan, yang gue harapin itu dari spaceport bisa menghasilkan ekonomi juga. Soalnya kalau kita berkaca ke India gitu ya, mereka itu dapat devisa negara yang cukup gede, dan India tuh ada semacam BUMN-nya lah yang ngurusin rocket services ini, launch services. Ada ininya laporan, karena perusahaan terbuka jadi ada laporan keuangan yang gitu bisa dilihat profitnya berapa gitu. Lumayan mereka selalu, karena mereka ya banyak yang mau pakai roket mereka untuk ngirim satelitnya gitu. Brasil juga baru mulai buka tuh, mereka buka spaceportnya untuk kayak perusahaan Amerika kalau mau meluncurin roket pakai spaceport mereka gitu. Kenapa sih kayak buat apa gitu kayak Amerika mau jauh-jauh ke Brasil gitu kan mereka udah punya banyak gitu. Soalnya untuk bisa ngirim dari equator itu lebih hemat. Iya. Pernah dengar juga ya? Iya, makanya kalau di Indonesia harusnya kita punya kelebihan itu sih. Iya dong. Iya, Indonesia berarti ini banget, hotspot banget dong untuk spaceport gitu ya? Iya benar, makanya jangan kalah cepet sih sama yang lain. Kalau iya gitu. Nah, kan tadi lu banyak banget ngomong tuh, Ji, menarik banget sih, kayak emang aplikasinya udah banyak di Indonesia. Terus dari segi Lapan juga udah banyak ngelakuin ya. Tapi dari sudut pandang lu sendiri, Lapan cukup nggak sih? Atau sebenarnya kita perlu sebenarnya dari private sector? Karena kan sebenarnya uangnya kan banyak di private sector. Jadi apakah sebenarnya private sector itu udah punya andil juga nih? Apakah atau private sector di Indo belum sadar gitu bahwa invest uang ke space exploration tuh return-nya juga bagus gitu? Atau masih belum belum tersadarkan gitu? Ya, memang mungkin private sector di Indonesia juga kebanyakan private sector kita kan masih BUMN gitu ya.
Dan especially ya di industri-industri ini tadi, telekomunikasi, mungkin Earth observation gitu kan. Jadi menurut gua mereka itu risk appetite-nya nggak terlalu tinggi. Iya, betul. Jadi makanya mau kerjasama juga pasti selalu kayak oke, mungkin agak pelan gitulah. Padahal memang seperti ya gue kalau ngobrol sama Lapan tuh selalu gitu, mereka bilangnya Lapan ini kita space agency gitu. Sama seperti NASA atau JAXA atau yang lainnya, mereka nggak bikin satelit, nggak bikin rover, nggak bikin apa, mereka cuma project manager, ada research scientist-nya betul yang support gitu kan, tapi untuk manufaktur dan lain-lain mereka akan kontrak gitu kan, kayak Boeing, Lockheed Martin, Airbus dan lain-lain itu kan yang bikin mereka gitu kan, swasta-swastanya. Pengennya di Indonesia juga kayak gitu. Memang ya kita sebenarnya sih BUMN kita yang dari segi teknologi kalau gue lihat nggak kalah juga sih. Maksudnya ada yang mulai lumayan juga gitu. Kayak PT Land Industri sama PT Inti, mereka udah bisa bikin radar dan yang apa kayak alutsista gitu kan. Sebenarnya kalau dari segi R&D dan manufacturing di sana seharusnya sih bisa gitu untuk masuk ke ranah yang tadi kayak satelit telekomunikasi dan apa gitu. Cuma masalah tadi sih risknya aja gitu kan. Ini kan sesuatu yang baru dan belum benar pernah bikin dari awal gitu kan. Mungkin kayak gitu sih. Tapi gue yakin seharusnya kedepannya bisa. Soalnya kayak Lapan juga mereka udah bisa bikin satelit sendiri gitu kan. Fasilitasnya juga bagus. Dan mereka juga kemarin kalau gue lihat presentasinya dan dengar langsung juga dari orang Lapan tuh fasilitas Lapan nih yang untuk pusat teknologi satelitnya Pusteksat itu kan di Bogor gitu. Mereka mau bikin Bogor Space Complex. Keren kan? Keren. Jadi bukan cuma ada Lapannya doang, memang di situ udah ada ground station gitu kan. Terus udah ada fasilitas buat testing ini vibration sama apa thermal vacuum. Jadi kalau kita mau uji coba satelit sebelum diluncurin, kita harus tes dulu di simulate vakumnya dulu gitu kan. Nah itu kita udah punya fasilitasnya. Terus punya fasilitas anechoic chamber. Itu fungsinya buat apa ngetune antenanya kayak gitu. Itu udah ada juga dan apa karena memang lahan di sana masih lebar gitu, mereka pengen bikin kayak ini sih kayak office buat startup incubation yang kayak gitu. Menurut gue sih secara visinya bagus lah. Jadi tinggal ya apa kita gimana gitu yang dari swasta itu kan atau dari luar government juga pengen coba masuk ke sana gitu sih. Iya. Tapi emang ya dari swasta sekarang sebenarnya kan private ada juga banyak swasta ya yang misalkan bisnisnya juga konglomerasi banyak gitu. Itu juga sebenarnya bisa aja ya masuk ke bantu ke space teknologi, mengingat karena kan banyak juga kan Earth application-nya. Tadi kayak misalkan IoT-nya atau semacamnya itu sebenarnya potensi banget ya. Kalau misalkan mereka tersadarkan juga sebenarnya bisa nge-push juga, nggak cuma buat mereka juga tapi untuk kemajuan teknologi space di Indonesia gitu kan sebenarnya. Benar. Ya especially ya sih sebenarnya tadi gue bilang walaupun memang risknya lumayan tinggi gitu kan, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin small satellite technology yang tadi gue sebut itu barrier to entry-nya tuh udah semakin turun gitu, jauh banget dari dan kita sebenarnya ini tadi tren yang gue belum sebut lagi di Amerika dan negara lain itu mereka semakin menerapkan sharing ekonomi di space gitu. Jadi udah nggak melulu harus punya satelit sendiri gitu. Nggak melulu satu satelit isinya kamera doang atau nggak isinya radio doang gitu. Sekarang bisa kita share. Jadi satu satelit kita bagi-bagi beberapa customer yang kayak gitu. Atau enggak bahkan ininya bukan cuma dibagi hardware-nya, bisa dibagi software-nya gitu. Sekarang misalnya nih ya, oke, nanti kalau satelitnya lagi lewat di Indonesia, mungkin kita yang pakai. Nanti kalau lagi lewat di Jepang, nanti yang Jepang yang pakai yang kayak gitu. Jadi kayak ini kan will bring the cost down gitu dengan kayak gitu. Wah, menarik banget sih. The future kayaknya ini banget. Tapi gue dengar juga tuh, gue baru ingat.
katanya space debris udah banyak banget tuh kayak di atas sana kayak banyak banget satelit-satelit terus yang udah nggak kepake segala macam itu gimana tuh Ji? Iya, Iya, itu bener. sering tabrakan Iya. juga nggak sih sebenarnya bagian kecil-kecil juga tuh. Nah, jadi kalau sering tabrakan sih nggak sering, tapi pernah. Cuma sekali tabrakan langsung banyak gitu kan, Iya. langsung brutal. Kayak waktu itu adalah yang pernah satelit Iridium sama apa gitu pernah tabrakan tuh langsung langsung bisa dilihat persebaran kayak satelit apa persebaran objek di luar angkasanya langsung di ketinggian itu langsung tinggi banget dia dibandingkan altitude yang lain itu tinggi sendiri gitu. Nah itu jadi karena kayak gitu jadi orang udah nggak pakai altitude itu lagi gitu kan jadi kayak takut nih bisa tabrakan. Terus ada juga apa yang tapi yang parah tuh ini sih jadi sekarang nih kayak apa ya mungkin gue sebutnya ekonomi superpowers nih mereka mulai kayak ini kan kayak sikut-sikutan kan secara kayak apa persaingan teknologi persaingan ekonomi gitu kan jadi kayak misalnya contohnya kemarin Cina mereka ngeluncurin jadi ada satelit mereka nih yang udah nggak kepake gitu kan tapi masih ada di luar angkasa mereka luncurin misil mereka hancurin satelitnya itu tujuannya supaya menguji coba kemampuan perang mereka gitu kan. Kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa tembak satelitnya Amerika supaya GPS-nya mati gitu atau gimana. Yang kayak gitu. Terus Amerika juga melakukan hal yang sama, India kemarin melakukan hal yang sama. Ya, ini bikin debrisnya makin banyak gitu loh. Dan memang karena sifatnya sekarang nih sifatnya menurut gue tuh root cause dari space debris itu adalah ini sih. Space itu bukan sesuatu yang dari awal udah disetujui untuk kita bagi. Wow. Ini mainnya duluan kan space race gitu. Jadi kayak ya udah siapa yang duluan dia yang punya gitu. Nggak ada kayak agreement di mana kayak bener-bener kita harus bagi rata gitu. Nggak ada gitu karena kan memang secara orbit ya bakal keliling dunia gitu kan. Ada sih kayak misalnya apa ya safety measures-nya gitu. Kayak UN itu bilang setiap objek harus bisa hancur sendiri gitu kan. Ke masuk kayak re-enter kayak Earth terus nanti hancur di atmosfer itu dalam kurun waktu 25 tahun. Nah, tapi 25 tahun angka 25 tahun itu mungkin dulu masih make sense, tapi sekarang udah enggak. Soalnya sekarang peluncuran satelit banyak banget ya. Iya, tiap berapa bulan gitu kan dan setiap berapa bulan udah langsung belasan satelit langsung diluncurin gitu loh. Jadi kayak udah nggak ini lagi berlaku lagi harusnya udah lebih ini sih. Sekarang sih memang lagi ada komite yang mau mungkin mewajibkan oke setiap satelit sekarang harus punya ini propulsion system. Jadi supaya kalau misalnya mereka udah selesai misinya juga bisa pakai propulsionnya buat re-enter di Earth gitu kan. Jadi misalnya kalau misinya udah selesai dalam 2 tahun atau 5 tahun ya udah nggak usah nunggu 25 tahun, nggak usah nunggu apa, nggak usah nunggu gravitasi gitu, jadi langsung aja diselesain kayak gitu sih. Ya nggak tahu sih, gue juga agak deg-degan juga nanti ke depannya gimana. Mungkin kalau dari negara-negara yang lain nih yang belum kebagian gitu kan, mindsetnya adalah kayak wah kalau kita nggak duluan nanti udah keburu penuh nih space-nya gitu kan. Which is benar gitu kayak ya kita Indonesia kita belum memanfaatkan sebanyak itu sedangkan kayak negara-negara lain udah enak kan mereka udah berhasil memanfaatkan space gitu kan. Tapi dari mereka sendiri nanti mereka bakalan impose peraturan ke negara emerging ini gitu kan kayak nah ini adil kan nih kayak gini gitu. Bahaya loh kayak kalau kita ngelihat kayak perkembangannya sekarang pesat banget terus kegunaannya buat in earth use juga banyak banget kan. Kalau misalkan Indonesia misalkan nggak ngapa-ngapain gitu terus tiba-tiba Amerika udah misalkan ekonomi superpower yang lu ngomong tadi udah klaim ini terus kayak teknologinya udah macam-macam udah bisa ngelihat 3 cm tapi berapa sentimeter tadi itu kan bisa membahayakan secara politikal juga kan kayak iya benar iya memang sih. Kayak space technology itu ini sih bisa dijadiin alat diplomasi gitu loh jadi makanya
gue kadang kemarin ini side topic sih, kayak kepikiran ini kan kayak Cina sama Amerika lagi sikut-sikutan banget gitu. Wah ini kalau bisa sampai perang dunia 3 gimana gitu kan. Indonesia sebagai gerakan non-blok biasanya gitu, Bener. gerakan non-blok gimana nih? Oke, kita udah nggak boleh pakai GPS. Misalnya, terus kita nggak boleh pakai GPS-nya Cina kan namanya Peito. Terus misalnya kita nggak bisa pakai WhatsApp, nanti nggak bisa pakai TikTok, nggak bisa pakai apa WeChat gitu misalnya. Kita pakai apa nih? Maksudnya balik ke SMS lagi gitu kan? Gitu loh. Bener. Gila sih. Iya. Dan sensitif banget tuh tadi lu bilang sampai ada yang researcher yang sekolah di belajar di luar nggak boleh balik, itu kan artinya emang sensitif banget kan, terutama ke negara punya political power, abis itu kayak ya sikut-sikutan juga kan antara negara. Iya, gitu Nanti sih. lu nggak boleh pulang lagi ke Indonesia. Iya, nggak bisa pulang lagi. Nggak lah, gue nggak bikin yang aneh-aneh lah. Iya, Oke. kalau kayak menurut gue sih Indonesia strateginya so far ya, menurut gue cukup baik. Kayak kita kalau mau kerjasama sama luar gitu, bukan cuma satu doang gitu. Jadi kita kerjasama sama Amerika iya, sama Cina iya, sama Eropa iya gitu kan. Jadi kayak netral gitu. Dan bukan berarti kita terus jadi terikat gitu kan sama yang satu doang. Soalnya kalau kita udah terikat kan nanti ya mau nggak mau gitu kan, kita bakal ngikutin mereka maunya apa gitu kan. Itu sih kayaknya sih so far ya kita memang bisa gitu dulu, kita kerjasama sama sebanyak-banyaknya negara, habis itu sambil juga kayak bikin sendiri sih kayak gitu. Iya. Jadi emang mungkin Indonesia ke depannya harus itu ya, pertama harus istilahnya transfer knowledge lah, kita mencoba absorb knowledge dari partnership itu kan. Benar. Supaya kita bisa build our capability juga, dan juga mungkin ya Lapan juga harus berperan aktif ya di situ juga, karena kan dia sebagai kayak project manajernya untuk space exploration dan teknologis juga. Selain itu apa lagi yang Indonesia bisa lakuin ya? Kalau menurut gue sih yang gue benar-benar kayak pengen gue harapin happens gitu within our lifetime, itu lu tahu kan kayak International Space Station itu mereka ya sebut international tapi sebenarnya kan cuma negara-negara teman-temannya aja gitu kan. Itu pengen sih kalau suatu saat kayak Indonesia bisa ikut program kayak gitu, jadi kayak kita gabung sama negara-negara lain, ikut kontribusi untuk ngerjain sesuatu gitu sama-sama, entah ya sesuatu yang sifatnya riset gitu, kayak misalnya di dalam space station gitu kan, atau enggak misalnya kerjasama untuk kayak ke bulan atau apa itu sih. Jadi kalau yang gue lihat sebenarnya yang orang ke bulan, ke Mars gitu salah satu mungkin yang bisa menjadi manfaat yaitu sih dari segi diplomasi gitu kan, itu jadi alat diplomasi. Tapi kalau untuk manfaatnya langsung gitu memang mungkin orang kayak diperdebatkan lah ya kan. Tapi kalau untuk secara diplomasi itu bagus banget, juga bisa menjadi wadah untuk sarana orang negara-negara tuh kerjasama gitu kan. Ya cuma memang kayak kan sekarang Indonesia kan berteman dengan Cina, berteman dengan Amerika juga. Terus sedangkan Amerika tuh tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa gitu, mereka memang udah membuat aturan untuk ngeblok Cina gitu, untuk ngeblok NASA dan semua orang Amerika kerjasama sama Cina dalam bidang space. Itu ada aturannya gitu. Kayak mereka waktu itu suatu hari mereka kayak ngeklaim, nggak tahu sih ini benar atau enggak, mereka bilang katanya waktu kerjasama sama Cina nih orang Cinanya nyuri ide dan lain-lain gitulah. Jadi mereka akhirnya udah nggak mau kerja sama lagi. Makanya kenapa Cina mereka bikin space station sendiri gitu kan, kayak punya astronot sendiri, nggak pernah kerja sama yang lain ya. Awalnya sih katanya karena itu, karena kayak nggak bisa kerja sama nih sama Amerika. Gitu sih. Tapi pelan-pelan Cina mereka mulai kerja sama Eropa juga. Yang gue harapin ya gitu sih, mungkin Eropa bisa jadi kayak penengah antara Amerika sama Cina gitu. Terus juga ya kita nanti juga bisa ikutan gitu sih. Soalnya
kalau misalnya kita temenan sama semuanya gitu kan. Iya dari kecil kita ngeliat kita nggak ada astronot kan dari Indonesia. Kayak wah mungkin ya gue punya dulu kayak dari kecil kan wah mungkin jadi astronot nih gitu kan. Dari kecil jadi astronot gini-gini. Tapi susah juga Indonesia space programnya belum sampai sana dan kebanyakan kan kalau astronot kan antara dia militer banget atau riset banget kan. Di tengah-tengah apalagi bisnis ngapain ngirimin orang bisnis. mau mikirin apa gitu. Mungkin bisa ini kayak miliarder yang di Jepang tuh. Oh iya, ya SpaceX bukan sih? Iya. Yang bayar tiket itu ya dia kan. Invest aja lah. Si Edwin bisa kali ini. Investin ke space company jadi astronot langsung. Tapi aku ingat banget sih dulu waktu kecil aku mau jadi pilot pesawat luar angkasa kan. Tapi jadi konsultan tadi. Siapa tahu lah within our lifetime gitu kan. Soalnya pernah dengar juga sih yang astronot Indonesia hampir terbang cuma nggak jadi. Iya itu kan. Ya, itu juga sayang banget sih. Iya sayang banget ya. Secara background, secara udah pelatihan segala kayak udah pas banget gitu kan. Tapi kayak itu misalnya Challenger ya. Iya yang Challenger itu sayang banget sih memang. Tapi kayak kalau kita lihat misalnya yang United Arab Emirates gitu kan, mereka juga baru meluncurkan astronot pertama mereka 2 tahun lalu mungkin atau berapa tahun lalu gitu, masih baru pokoknya. Dan ya itu sih itu mereka si astronotnya terbangnya ke ISS gitu ya, untuk selama beberapa waktu. Memang mungkin nggak yang langsung muluk-muluk gitu sih, mungkin kayak cuma 30 hari atau 60 hari aja, tapi udah lumayan kan, itu kan simbolis banget gitu, langsung jadi semacam national hero or something gitu. Tapi itu inilah bagus lah ya. Kalau kemarin Indonesia ada kerjasama sama Dubai gitu sih ya, gue senang aja, soalnya mereka emang kelihatannya, kita kan negara mayoritas Muslim, tapi at the same time sama kan kayak Dubai juga. Tapi Dubai kan mereka walaupun gitu, mereka juga agamanya kuat, tapi mereka teknologi juga kuat gitu loh. Jadi kayak mereka progresif gitu kan. Pengen sih kalau Indonesia bisa kayak UAE gitu. Betul. Setuju banget sih. Iya, UAE udah mulai maju banget ya. Oil money ya. Oil money. Iya. Emang kapitalnya gede juga sih. Iya, mereka maju banget sih. Iya. Ya, wah, seru banget sih. Kita ngobrol-ngobrol gini, kayaknya bisa kemana-mana nih. Gak habis-habis tapi ya kalau space exploration kan. Tapi mungkin kita udah 48 menit. Jadi mungkin kita tutup di sini. Mungkin sebelum dia tutup, ada pesan kesan terakhir Ji, mungkin kalau lo mau nyampein tentang kayak kependengan kayak tentang space exploration atau impian dan harapan lo untuk space technologies ke depannya di Indonesia, mungkin bisa disampaikan. Sip. Kalau dari gue sih pengen ngajak teman-teman semua yang backgroundnya not necessarily engineering, apalagi space gitu ya, untuk consider sih untuk join this kind of effort. Jadi sebenarnya kalau dari gue sih, satelit sendiri itu bukan end product gitu. End productnya it's just a means to an end gitu kan. Jadi kayak kita cuma sebuah alat yang kita pakai untuk aplikasi-aplikasi yang tadi udah kita bahas gitu, kayak navigasi, telekomunikasi, Earth observation gitu kan. Di balik ini semua, sama kayak industri-industri lain, ada hulu ke hilirnya gitu. Dan dari hulu ke hilir ini orang dengan berbagai macam background itu sangat dibutuhkan gitu. Dari engineering, dari bisnis, dari desain, dari art, dari yang lain-lain juga sangat dibutuhkan gitu. Dari public policy itu kan juga penting banget, dari hukum. Ya itu sih gue pengen ngajak teman-teman untuk ya mungkin kita mulai dari kepo dulu lah, apa sih sebenarnya yang bisa kita kayaknya yang berkembang nih di Indonesia apa aja gitu kan. Kayak tadi gue udah bahas kalau misalnya yang paling mature sih memang telecommunication, tapi di luar itu Earth observation juga banyak peluangnya. Terus
Nah, terus yang kedua juga tadi kan gue pengen tekanin lagi kalau barrier to entry dari ini tuh udah turun banget gitu dengan adanya teknologi dari small satellites, terus juga misalnya reusable rocket gitu kan, dari SpaceX dan lain-lain udah mau bikin reusable rocket gitu, dan dari roket-roket yang kecil, mungkin nantinya kalau kedepannya 8 mulai bisa bikin roket orbital yang kecil gitu kan, nanti mungkin barrier to entry-nya akan lebih turun lagi gitu. Dari situ I think bisa lah kita semua coba nih. Jadi biar bukan cuma jadi mimpi lagi gitu. Misalnya bisa ikut, bukan cuma jadi hobi lagi, ternyata bisa jadi karir juga. Itu sih. Wah, keren banget nih. Setuju gue in. Mantap. Oke. Oke, thank you Ji udah nyempetin waktu nih untuk ngobrol sama kita. Oke, thank you guys for listening. See you guys in the next episode. Bye. Thank you guys, thank you Ji. Bye bye.